Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, angkatan 54 kelompok 3. Anggota kelompok kami terdiri dari Amanah Safitri, Safitri Nurkomala, Dewi Hastuti, Fitra Yudi, dan Kurnia Ningsinora. Kali ini, anggota kelompok kami satu persatu akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sabar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Yang dimaksud kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS adalah kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Selanjutnya, rencana aksi bela negara. Nilai bela negara ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Karena cinta terhadap tanah air, maka dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Contohnya dengan membeli barang dalam negeri, melestarikan budaya-budaya Indonesia, dan mengikuti ajang internasional dengan membawa nama bangsa. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Nah, untuk contoh ini bisa dengan cara memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, mentaati hukum yang berlaku di Indonesia, dan lain-lain. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan sikap-sikap dari 45 butir Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemahaman kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang merupakan salah satu nilai-nilai bela negara harus ditanamkan dan disadarkan kepada segenap warga negara melalui pendidikan formal dan non-formal. Contohnya, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara dan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai bela negara yang terakhir ini adalah memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Contohnya dengan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya dengan cara pola hidup sehat dan olahraga, serta pantang menyerah dalam menghadapi tantangan.
Bahasan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang bertujuan untuk mewujudkan disiplin agar dapat menunjang pelayanan yang prima. Manfaat lain dari PBB yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga dapat menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu keprotokolan. Terkait keprotokolan, ada 4 bentuk upacara yang perlu diketahui oleh ASN. Yang pertama yaitu upacara bendera. Yang kedua, upacara bendera pada acara kenegaraan. Yang ketiga, upacara bendera pada acara resmi. Dan yang keempat adalah upacara bukan upacara bendera. Selanjutnya yang ketiga yaitu tata tempat. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang keempat adalah tata upacara. Pengertian tata upacara secara umum adalah suatu kegiatan upacara secara umum di lapangan yang urut-urutan acaranya telah ditentukan di instansi atau perkantoran resmi pemerintah. Yang kelima yaitu tata penghormatan. Meliputi tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. Yang keenam yaitu pelaksanaan kegiatan apel. Pelaksanaan kegiatan apel yaitu suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi yang dilakukan secara rutin. Kegiatan apel pagi, kegiatan yang biasanya dilakukan pada pagi hari saat masuk kerja, dan apel siang yang dilakukan setelah bekerja. Dan yang terakhir yaitu kewaspadaan dini. Terkait kewaspadaan dini, perlu diketahui mengenai intelijen. Intelijen terkait pengetahuan, organisasi, dan aktivitas. Ada 3 fungsi intelijen. Yang pertama yaitu penyelidikan, yang kedua pengamanan, dan yang ketiga adalah penggalangan. Kegiatan kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan sikap siaga yang harus kita miliki untuk membela negara kita. Adapun beberapa contoh dalam menerapkan kegiatan kesiapsiagaan tersebut adalah peraturan baris berbaris, protokol kesehatan, tata tempat, tata upacara, kemudian tata penghormatan, pelaksanaan apel, dan kewaspadaan dini.